tentang gerak bebas kewenangan yang sebagaimana Pak. Ya, pemirsa, baru saja kami mendapatkan informasi telah terjadi sebuah ledakan di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, dan ledakan tersebut diduga berasal dari ledakan bom. Dan kami memiliki informasi atau gambar yang kami ambil dari NTMC. Sekali lagi kami ulangi bahwa kami baru saja mendapatkan informasi mengenai baru saja terjadi ledakan di kawasan Sarinah. Dan diduga ledakan tersebut berasal dari ledakan sebuah bom. Lebih tepatnya ledakan tersebut terjadi di Jakarta Teater Sarinah. Data ini kami peroleh dari NTMC Jakarta. Dan dapat kami informasikan kembali bahwa ledakan terjadi sebanyak 3 kali. Terjadi lebih tepatnya di pos lalu lintas Sarinah. Kami akan terus mengupdate informasi ini dan akan mengkonfirmasi informasi ini tentunya. Kami ulangi kembali bahwa baru saja terjadi sebuah ledakan di kawasan Sarinah dan diduga berasal dari ledakan bom, dan kami juga mendapatkan informasi beberapa orang terluka akibat kejadian tersebut. Dan lebih tepatnya kejadian ledakan ini terjadi di pos lalu lintas Sarinah, Jakarta Pusat. Dan tentu saja kami akan terus mengupdate informasi mengenai kejadian ledakan yang terjadi di Sarinah ini. Ya, di layar kaca Anda adalah data mengenai lokasi kejadian, yaitu di kawasan Sarinah, lebih tepatnya di pos lalu lintas. Itu data sementara yang kami peroleh. Terjadi di perempatan Sarinah, Jakarta Pusat. Beberapa orang dilaporkan terluka, dan ini adalah gambar yang kami peroleh dari atas. Terlihat asap mengepul dari lokasi kejadian ledakan yang diduga ledakan bom. Kami ulangi kembali, kejadian atau ledakan terjadi di pos lalu lintas Sarinah. Dan ini juga informasi yang kami kumpulkan dari netizen lewat sosial media Twitter. Belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai hal ini dari pihak yang berwenang. Namun kami mendapatkan informasi sekali lagi bahwa sejumlah orang dilaporkan terluka akibat ledakan tersebut. Kita ketahui bahwa Sarinah adalah kawasan yang perlintasan yang cukup sibuk dan menjadi sentra di Jakarta. Dapat kami informasikan kembali pemirsa bahwa kami baru saja mendapatkan informasi terkini terjadi ledakan yang diduga bom. Ledakan terjadi di pos polisi Sarinah, Jakarta Pusat, di mana informasi sementara terjadi 3 kali ledakan, dan dapat juga informasi bahwa sejumlah orang dilaporkan terluka. Kami belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut mengenai kejadian tersebut, namun dapat Anda saksikan di layar kaca asap mengepul di kawasan Sarinah. Ya, ini adalah data yang kami peroleh dari NTMC mengenai data terkini di kawasan Sarinah. NTMC.
Twitter NTMC itu, nah ini aja di sini aja. Dan ini adalah gambar yang diambil dari CCTV NTMC. Ya, dapat kami informasikan bahwa pada pukul 10:50 terjadi ledakan di depan Sarinah, di Pospol Sarinah dan Starbucks. Dan saat ini lokasi dalam pengamanan petugas. Dan pemirsa, saat ini kita sudah tersambung dengan kontributor Metro TV, M. Riki, yang sudah ada di lokasi kejadian. Riki, bisa Anda ceritakan lokasi atau bagaimana kronologi dari kejadian ledakan yang diduga bom yang terjadi di Sarinah ini, Riki? Baik, Ade. Bisa saya gambarkan saat ini saya berada di perempatan Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat. Itu tepatnya di perempatan menuju Bawaslu. Saat ini polisi dan yang kelompok yang diduga merupakan anggota teroris seperti itu tengah melakukan aksi baku tembak. Baik. Sudah banyak sekali tembakan-tembakan sampai saat ini yang terdengar dan sedikitnya 6 kali ledakan yang diduga merupakan bom. Baik. Ledakan itu terjadi berada di depan Starbucks yang posisinya ada di depan Sarinah begitu. Baik. Bisa Anda bisa ceritakan atau bagaimana baku tembak dan mungkin bisa digambarkan orang-orang kelompok ini mungkin sejauh yang Anda lihat begitu? Untuk saat ini kelompok-kelompok yang diduga merupakan teroris itu belum bisa terlihat begitu. Namun aparat kepolisian saat ini tengah menyisir seluruh lokasi baik di area Starbucks yang diduga tempat persembunyian kelompok teroris. Nah, baru saja terdengar tembakan lagi begitu, entah itu dari kelompok mana, dan saat ini aparat kepolisian sudah mengamankan area dengan memberi garis aman gitu sekitar 200 meter dari lokasi kejadian. Ya, saat ini juga saya melihat adanya satu orang, entah itu dari sipil, entah itu dari polisi yang tergeletak begitu di depan perempatan. Belum bisa dipastikan orang yang tergeletak itu tewas atau hanya luka-luka seperti itu. Baik. Baik, Rizky, dikabarkan juga ada sejumlah orang terluka begitu. Apakah Anda bisa mengupdate informasi ini, Rizky? Informasi saat ini yang kami dapat memang belum ada informasi resmi dari kepolisian, namun saya melihat hanya ada satu orang yang tergeletak gitu di depan perempatan, seperti itu, Ade. Baik, ini kondisi lalu lintas apakah langsung disterilisasi oleh pihak kepolisian atau bagaimana, Rizky? Ini kan merupakan daerah yang cukup ramai. Betul, saat ini terlihat anggota dari Gegana bersenjata lengkap juga sedang menyisir dan masuk ke area Starbucks seperti itu, Ade. Apakah kemudian pengunjung di sana diminta untuk meninggalkan kawasan sekitarnya atau bagaimana, Rizky? Betul sekali. Pengunjung-pengunjung sudah dievakuasi ke tempat-tempat aman, dan saat ini seperti yang saya lihat ada beberapa ambulans, sedikitnya 2 ambulans sudah merapat ke lokasi kejadian, entah untuk mengambil korban luka maupun korban yang diduga ada yang tergeletak dan diduga meninggal dunia seperti itu. Namun tembakan hingga saat ini masih terus terdengar, Polisi terus melakukan penyisiran dengan bersenjatakan lengkap. Iya, Rizky, apakah kegiatan atau kejadian baku tembak ini terjadi setelah ledakan yang diduga bom atau sebelumnya atau bagaimana? Kalau menurut informasi yang didapat seperti itu, ada memang ledakan sebelumnya terjadi 1 kali hingga akhirnya 6 kali, dan anggota polisian yang berjaga di sekitar lokasi begitu melakukan penembakan. Baik. Dan saat ini terlihat sepertinya anggota kepolisian mulai merangsek masuk ke area
yang diduga sebagai persembunyian kelompok teroris tersebut, Arif. Ya, Rizky, saat ini Anda melaporkan, Anda posisinya di mana? Mungkin bisa digambarkan. Saya di posisi di depan Sarinah yang memang dijaga ketat dan tidak boleh menerobos ke area yang dianggap tidak aman begitu. Di depan Sarinah Swalayan 200 atau... meter dari lokasi baku tembak, seperti itu, Ade. Baik. Selain Anda, apa ada penduduk sipil di sana atau sudah steril atau bagaimana di kawasan Anda berdiri saat ini? Untuk di tempat saya berdiri saat ini sudah memang sangat steril ya, bisa dibilang seperti itu karena jaraknya juga jauh dari area penembakan sekitar 200 meter dan dijaga ketat oleh anggota kepolisian baik TNI dan Polri seperti itu. Oke. Apakah Anda juga melihat saat ini bantuan untuk pihak keamanan, polisi dan lainnya tiba untuk kemudian melakukan pengamanan atau bagaimana, Rizky? Betul. Baru saja ada sekitar 10 patmor bersenjatakan lengkap dan anggotanya juga memakai pelindung seperti itu, baru saja datang ke lokasi untuk memberikan bantuan. Maaf. Siap. Dan kami diimbau untuk mundur dari tempat kami sekarang yang berada 200 meter. Baik. Karena sudah dinilai tidak aman oleh aparat. Baik. Radius berapa meter kemudian bisa diperbolehkan untuk masyarakat sipil berada di sana? Saat ini belum bisa dipastikan karena kami terus digiring mundur oleh aparat kepolisian yang mengira bahwa ini tempat belum aman seperti itu. Banyak sekali warga masyarakat yang berdatangan hanya untuk hendak membuat aparat kepolisian. Halo, Rizky. Rizky? Ya, siapa deh? Ya. Apakah Anda masih terus disuruh untuk mundur dari kawasan atau bagaimana saat ini? Betul. Yang awalnya hanya 200. Baik. Baik, apakah Anda masih melihat baku tembak masih terjadi atau bagaimana saat ini? Halo, Rizky. Iya, pemirsa, maaf sekali sambungan telepon dengan kontributor Metro TV M. Rizky terputus, namun dapat kami informasikan kembali bahwa terjadi 6 ledakan yang diduga bom di kawasan perempatan Sarinah, tepatnya di depan Starbucks Sarinah, dan juga telah terjadi baku tembak antara aparat keamanan dengan sekelompok orang yang belum dikenal, dan menurut laporan dari Muhammad atau M. Rizky, 1 orang terlihat tergeletak di tengah perempatan dan belum terevakuasi, dan saat ini juga sejumlah aparat keamanan terus berdatangan dan melakukan sterilisasi yang tadinya hanya 200 meter radius dari pusat kejadian, kemudian dipaksa diperluas begitu untuk kemudian mensterilisasi lokasi kejadian. Ini dapat kami informasikan yang seperti Anda saksikan, mobil ambulans dan juga mobil aparat keamanan sudah tiba. Ini adalah gambar langsung atau live di kawasan Sarinah. Dan bisa Anda saksikan kondisi lalu lintas sudah disterilkan. Dapat kami informasikan kembali bahwa bom atau ledakan yang diduga bom. Ya, kita juga langsung tersambung dengan reporter Rosalin yang ada di lokasi kejadian. Ya, kita sudah tersambung dengan rekan Rosalin yang ada di lokasi kejadian di kawasan Sarinah. Rosalin? Iya. Iya, sekarang saya berada di lokasi kejadian, tapi jika Anda bisa lihat di sana disterilkan. Di sana ini sudah disterilkan. Saya sekarang berada di depan di sekitar depan Kementerian Agama. Dan ini bisa Anda lihat sudah ada mobil ambulans yang berdatangan, dan juga tadi kami mendapatkan informasi dari Wakapolres Jakarta Pusat yang menyebutkan bahwa di lokasi kejadian ini tidak hanya ledakan bom yang terjadi, namun juga ada
penembakan begitu, Ari. Dan tadi kami sempat juga melihat kondisi mobil Wakapolres Jakarta Pusat yang ditembaki ketika berupaya untuk mendekat ke lokasi. Dan diperkirakan ini penembaknya ini menggunakan senjata laras panjang ini kalau dilihat dari bukti ataupun dari luka peluru yang ada di mobil Wakapolres. Dan sekarang saya sudah bersama dengan salah satu saksi mata yang ketika kejadian ini terjadi, beliau ada di sini. Bapak dengan Bapak siapa? Dengan Pak Usman Pahero. Bapak boleh dengan Pak Usman. Ya. Pak Usman, bisa diceritakan ketika itu sekitar jam berapa ya Pak ya ini kejadiannya, dan apa yang pertama kali Bapak dengar? Posisi saya sekitar jam 10.45. Jadi pas dari arah Grand Merkur menuju Sarinah nih, pas di depan. Bapak sedang berkendara? Naik Blue Beat taksi. Kebetulan ada yang mau dicari di Sarinah terus. Kemudian pas di depan busway nih, seksikan itu, begitu meledak. Pung, meledak. Jadi begitu meledak, melihat kendaraan itu meledak, langsung tergeletak itu. Jadi kami juga sempat di Blue Beat itu goncang juga mobilnya, Mbak. Kemudian kami lari panik bersama kawan-kawan ini. Jadi begitu membelakangi taksi, paman taksi juga supir taksi Blue Beat juga belok, kami lari gitu loh. Kemudian mendengar tembakan lagi, dung 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 gitu. Itu yang peristiwa itu begitu cepat. Kemudian datang dari petugas kepolisian melarang kami masuk lagi itu. Nah, itu yang kami lihat saksikan tadi jam. Jadi ketika itu ledakan bom kemudian juga diiringi dengan tembakan. Tembakan. Tapi Bapak sempat melihat nggak sih Pak, kan Bapak sempat ke Sarinah sana begitu. Kondisi ketika posisi sekitar 20 meter nih. Kondisi ketika itu bagaimana Pak? Orang bergeletakan kendaraan sama sekitar mayat 2 sampai 3-5 orang. Kemudian apa selanjutnya yang dilakukan di sana? Mungkin polisi kemudian datang atau? Iya, setelah itu polisi berdatangan ke tempat TKP. Jadi kami lari arah sini terus. Dengan taksi itu atau Bapak beserta rombongan yang lain lari? Taksi, begitu kami keluar dari taksi juga lari juga. Takut panik karena mobil itu bergoncang gitu, bergerak gitu. Ya, sekitar jam 10.40. Sekitar jam 10.40 begitu. Terima kasih banyak Bapak. Ade, ini kalau bisa Anda lihat di gambar, ini satuan BRIMOB sudah dikerahkan karena tadi berdasarkan informasi yang kami dengar dari koordinasi antara wakil Kapolres Jakarta Pusat dengan kantornya ini menyebutkan bahwa di sana, di lokasi tempat bom ini meledak, itu ada tidak bisa disebutkan jumlahnya, namun ada seseorang dengan senjata api dan diprediksi ini senjata apinya menggunakan senjata api laras panjang. Dan hingga saat ini belum ada pihak selain aparat yang berwajib ini yang diperbolehkan untuk mendekati lokasi. Bahkan mobil ambulans pun ini jika Anda lihat hanya berjarak sekitar 200 meter dari tempat saya berada sekarang dan tidak bisa mendekati ke arah sana. Dan tentunya bagi Anda yang bertujuan dari arah Monas menuju ke arah Sarinah atau melewati arah Sarinah, ini disarankan untuk tidak melewati jalan Tamrin ini karena jalanan diblokir. Dan ini baru saja datang juga dari TNI untuk mengamankan situasi di sini. Sampai saat ini Adek belum dapat diketahui dengan pasti siapa yang bertanggung jawab di lokasi sana atau siapa yang melakukan pengeboman dan juga penembakan yang bertubi-tubi ini. Jadi tadi kalau informasi yang kami himpun ada 3 kali ledakan bom dan juga ada 7 kali suara senapan. Kalau Anda lihat di sini, BRIMOB dan juga aparat kepolisian yang di sini sudah bersiap siaga menggunakan senjata api mereka, dan juga masyarakat yang ada di sini, termasuk kami para jurnalis ini dihimbau untuk menghindar begitu dari lokasi. Jangan cari penyakit.
tapi nanti kemudian hari ke apa? kesalahan ya. Semuanya mundur. Ya. Semuanya mundur. Dan bisa Anda lihat di sini petugas-petugas yang menangani kasus ini mengenakan rompi anti peluru karena seperti yang saya bilang tadi bahwa pelaku yang melakukan pengeboman di pos polisi di perempatan Sarinah Tamrin ini diketahui membawa senjata api laras panjang. Pak, mundur dulu ya, Pak. Ini bukan Iya, baik. Baik, Rosalin, terima kasih atas laporan Anda. Kami masih akan terus mengupdate informasi dari Anda dan pemirsa. Kami juga memiliki video amatir yang diperoleh dari warga yang menyaksikan langsung kejadian ledakan yang terjadi di Sarinah. Ini dia video amatir. Ya, video dari data atau video amatir yang kita peroleh dapat disaksikan tadi asap mengepul begitu di kawasan dekat dengan Jakarta Theater di seberang dari Sarinah, dan diduga ledakan bom. Dan menurut data terkini terdengar 3 ledakan bom yang sebelumnya diinformasikan terjadi 6 kali ledakan, namun dikonfirmasi 3 ledakan bom dan juga 7 kali bunyi senapan. Dan dapat kami informasikan bahwa masih terjadi baku tembak antara petugas kepolisian dengan sejumlah orang atau seseorang yang belum teridentifikasi. Kalau dari data yang kami atau video yang kami tayangkan ini terlihat beberapa spot ledakan begitu yang tepat berada di depan Mall Sarinah dan juga yang dekat dengan dan kita akan kembali bergabung dengan Rosalin yang akan melaporkan langsung dari kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Silakan Rosalin, laporan Anda. Ya, Dek, sampai saat ini aparat kepolisian ini baik dari Polres Jakarta Pusat maupun juga dari pihak kepolisian lain dan juga dari Dandim ini sudah datang ke lokasi, namun belum bisa mendekati lokasi tepatnya atau lokasi persisnya kejadian. Dan karena kejadian ini tadi ketika bom meledak ini bisa diprediksikan ada 3 orang yang menjadi korban, belum lagi dengan adanya suara tembakan yang lebih dari 7 kali ini yang didengar oleh saksi mata yang ada di lokasi. Diperkirakan ini korbannya cukup banyak begitu, dan sejauh ini sudah ada 4 ambulans yang datang ke lokasi ini. Sedangkan kami, baik masyarakat maupun juga para jurnalis yang meliput kejadian ini dilarang untuk mendekat. Ini bisa Anda lihat di pasang tanda, dan juga aparat kepolisian yang bertugas di sini dilengkapi dengan rompi anti peluru. Karena ini belum dapat dipastikan apa atau siapa yang bertanggung jawab di sini.
Evakuasi pun belum dapat dilakukan. Ada jika Anda bisa lihat ke sana. Ini 4 mobil ambulans yang tiba sekitar 15 menit lalu ini masih berjarak sekitar 700 meter dari pos polisi yang berada di perempatan Sarinah Tamrin. Dan kami mendapatkan informasi bahwa Kapolres Jakarta Pusat ini sudah berada di lokasi. Namun belum ada informasi tambahan mengenai apa yang terjadi di sana dan berapa jumlah korban hingga saat ini. Dan ini ada, kalau kita lihat ini ada lagi satu lagi tambahan ambulans yang datang ke lokasi. Jadi total sudah ada 5 ambulans yang datang atau yang tiba di lokasi kejadian ini di sekitar di daerah Tamrin, di perempatan Sarinah Tamrin. Dan kalau Anda lihat ini selain menggunakan rompi anti peluru, aparat yang bertugas di sini juga membawa senjata api, baik itu laras panjang ataupun laras pendek. Dan kalau Anda lihat barusan ini melintas di atas helikopter. Ya, mohon mundur dari gedung Bank Mandiri, silakan. Yang tidak berkepentingan mundur, ya. Silakan. Silakan Anda, ya. Bapak-bapak Ibu silakan yang berkepentingan mundur. Kejadian ini tentu saja membuat panik warga ataupun juga masyarakat yang ada di sekitar daerah Tamrin ini, karena kita tahu ada ini merupakan daerah kompleks perkantoran begitu yang di jam-jam ini tentu saja merupakan daerah yang padat dan juga sibuk dengan aktivitas masyarakat Jakarta. Pak, dapat gambar? Boleh. Ini korbannya ya Pak? Iya. Korbannya ada berapa ya Pak? Wah, nggak tahu, nanti Oke, di sana. belum. Baru ketahuan 1 ya Pak? Oke. Sekarang di sana sudah ada siapa saja ya Pak? Tahu Mbak? Saya hanya di sini. Oke. Pihak kepolisian pun belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut. Ada ini karena semuanya masih dalam posisi siaga dan mencari informasi lebih dalam lagi mengenai apa yang terjadi dan siapa yang terlibat, berapa banyak korban yang jatuh pada peristiwa ini. Sedikit mereview, ada kejadian ini berlangsung atau terjadi sekitar pukul 10.40. Ini berdasarkan informasi dari salah satu masyarakat yang melintas ketika itu di perempatan Sarinah Tamrin, dan menyebutkan bahwa pertama kali ini terdengar dua kali begitu ledakan bom, dan masyarakat kemudian berlari dan diiringi dengan sekitar 7 kali bunyi tembakan begitu Ari. Dan di atas ini kalau bisa Anda lihat gambarnya, nampak sudah ada helikopter patroli milik kepolisian. Rosalin, untuk sementara kami nanti akan bergabung kembali dengan Anda untuk laporan langsung dari kawasan Sarinah. Dan pemirsa, kami juga baru saja mendapatkan informasi terjadi ledakan juga di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Dan kita langsung terhubung dengan Kabid Humas Polda, Bapak Kombes Pol M. Iqbal. Selamat siang Pak Iqbal. Selamat siang. Pak Iqbal, betulkah terjadi ledakan juga di kawasan Palmerah Pak? Saya mendapat info itu, sedang kami cek. Tapi yang jelas kita sudah berada sudah hampir bawah di lokasi. Ya, Pak Iqbal, Anda juga mendapatkan informasi mengenai ledakan di Palmerah begitu ya Pak ya? Ya, mendapat info, tapi kami belum cek kalau tidak. Baik, untuk mengenai yang terjadi di Sarinah Pak, sudahkah ada data korban yang jatuh di kejadian yang terjadi di Sarinah Pak? Ya, saya membenarkan ada dugaan ledakan. Kita tidak tahu apakah ledakan itu dari saat ini Pak Kapolda langsung memimpin proses pemburuan terhadap pelaku. Terus ada beberapa yang kami identifikasi yang terduga pelaku, sudah juga berhasil kami lakukan di sini.
jelas lebih dari 3 orang. Jadi korban-korban juga ada juga lebih dari 3 orang. Tapi angka ini belum definitif. Kita akan menyisir, tim lagi menyisir di gedung Starbucks di sebelah ini ya, di sebelah Sarina ini. Baik, Pak Iqbal mungkin bisa dijelaskan kembali Pak kronologi peristiwa yang terjadi di Sarina, sementara kita masih juga menunggu informasi yang terjadi di Palmerah. Yang di Sarina terlebih dahulu Pak. Saya pastikan, kronologi belum bisa saya pastikan, tapi yang jelas pada saat petugas sedang melakukan tugas rutin, itu ada ledakan di pos lalu lintas di depan Sarina. Pos lalu lintas ya Pak ya? Ya, pos lalu lintas depan Sarina. Ya, ada memang beberapa personel kami yang terluka, kita tidak tahu kondisinya saat ini, sedang kita evakuasi. Bisa dikonfirmasi bahwa ledakan itu ledakan bom ya Pak, atau bagaimana Pak? Diduga. Kita tidak tahu bahwa ledakannya dari mana. Karena saat ini kita masih lakukan proses ya. Proses daripada penyisiran kelumpuhan pelaku. Karena diduga pelaku masih di sekitar sini. Baik, informasi yang ada beberapa pelaku yang sudah berhasil kita lumpuhkan. Baik, informasi yang Anda dapatkan apakah memang ledakan betul terjadi 3 kali, 6 kali atau bagaimana Pak? Ada informasi resminya seperti apa ya, Pak? Saya belum pastikan. Sorry Mas, kita belum pastikan ledakan itu pertama kali. Ya. Baik. Untuk proses evakuasi atau penyisiran, apa yang kemudian dilaksanakan oleh aparat di kawasan tersebut Pak? Kita yang jelas yang pertama mengamankan lokasi ini. Agar masyarakat tidak berada di sini. Karena kepentingan masyarakat, keamanan masyarakat, itu menjadi hal yang paling utama. Terus yang kedua, kita berusaha melakukan pelumpuhan kepada pelaku, meyakinkan bahwa lokasi aman. Baik. Semua tim dipimpin langsung ke Kapolda. Ya. Baik. Oke. Untuk yang di Palmerah masih belum bisa diinformasikan begitu ya Pak ya? Belum Mas ya, nanti ya. Oke. Baik, terima kasih Pak M. Iqbal, Kabid Humas Polda Metro Jaya telah bergabung bersama kami. Nanti kami juga akan mengupdate informasi dari Anda. Dan kita kembali ke Rosalin yang ada di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat yang sudah bersama dengan seorang saksi mata di sana. Silakan Rosalin. Bukan. Itu baru ini. Posisinya di mana Pak? Iya, sekarang saya bersama dengan salah seorang saksi mata, yaitu Pak Rahmat, yang kantornya ini berada di sekitar sini. Pak Rahmat ini merupakan salah satu karyawan dari Sekretariat Negara yang ketika itu melintas di Sarinah. Bapak boleh diceritakan Pak, ketika itu Bapak melintas dan Bapak katanya sempat melihat ciri-ciri pelaku Pak, bagaimana Pak? Oh, melihat ciri-ciri pelaku tidak, tapi saya pas lagi kejadian pas bom meledak, saya merapat ke ini untuk memastikan apa tuh ada korban apa enggak. Nggak taunya terjadi korban 3, korban yang meninggal 3, yang 1 polisi udah dibawa ke rumah sakit. Oke. Dan tadi selain ada ledakan juga kan ada tembakan nih Pak ya? Tembakan misterius kita tidak tahu pastinya ya, soalnya kita kan nggak berani namanya. Yang Bapak lihat bagaimana kondisinya yang menggunakan mobil hitam, tapi mobil apa kita nggak tahu, tapi ada yang udah luka apa yang tergeletak di tengah jalan 1 pakai kaos hitam. Berarti tembakannya ini dari dalam mobil hitam itu atau bagaimana? Dari dalam mobil hitam. Mobilnya ini jenisnya bagaimana? Kita belum tahu, soalnya kita kan agak jauh tadi. Saya kira itu polisi untuk membubarkan ya massa yang katanya bukan. Bapak sempat melihat ciri-cirinya kah Pak? Mungkin secara fisik bagaimana orang yang di dalam mobil hitam yang menembak ini? Jarak jauh kita nggak ada yang tahu pasti. Cuma melihat kejadian ini aja, kita mendekat. Ada berapa orang Pak di dalam mobil hitam? Belum tahu pasti, soalnya kan dari jarak jauh menembaknya, tapi kita nggak tahu pasti. Semua pada lari kocar-kacir, pada berteriak apa tuh ada penembakan misterius. Kalau Bapak ingat ini ya, di mobil hitam ini tadi ketika Bapak di situ ada berapa kali suara tembakan Pak? Kalau saya dengar 4 kali tembakan. Ketika itu Bapak mendengar ada 4 kali tembakan. Kalau bisa diingat lagi ya Pak ya, ini mobil hitamnya jenisnya apa? Sedan kah atau mobil jeep atau bagaimana? Nah itu belum tahu pasti. Belum tahu pasti Mbak. Belum tahu pasti, dan ciri-ciri orangnya juga tidak bisa disebutkan. Maksudnya mungkin orang Indonesia atau ada belum tahu pasti. Mungkin nanti dari polisi yang lebih tahu. Kalau dilihat dari tipe-tipenya gitu Pak? Kita nggak tahu pasti. Kalau yang tahu pastinya ya yang terjadi ledakan bom bunuh diri 3 itu aja. Oke. Kalau yang korban bom bunuh diri 3 ini bagaimana ciri-cirinya? Apakah masyarakat Indonesia atau bagaimana? Kemungkinan bukan, sepertinya ini kan ada nih gambar fotonya. Berapa kali Pak? 3 kali? Kemungkinan bukan Pak. Iya, kalau dilihat kayak mohon maaf bisa dilihat seperti warga negara asing begitu ya, ya, Pak, seperti ya? negara Dari asing. mana Pak? Kita belum tahu Mereka pasti. masih di sana. Kemungkinan masih di sana kan untuk diolah TKP kan.
Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Dan kami yang ada di sini ini masih mengumpulkan informasi, Adek, karena pihak kepolisian pun belum memberikan rilis informasi mengenai korban dan juga apa yang terjadi di sana. Namun kalau kami himpun dari informasi yang ada di masyarakat ini sekitar 10.40 ini bom pertama kali meledak di pos polisi yang berada di perempatan Sarinah Tamrin dan menewaskan atau menelan korban 3 orang, dan salah satunya ini adalah polisi yang ketika itu sedang berjaga di pos polisi. Dan selanjutnya ini masyarakat ataupun warga yang ada di sini mendengar tembakan. Ada yang mendengar tembakan 4 kali, kemudian juga ada yang mendengar 6 kali, bahkan ada yang mendengar 7 kali. Dan tadi kami juga melihat langsung ini bagaimana mobil dari Wakapolsek Jakarta Pusat ini ada bekas peluru begitu, karena ketika mencoba untuk mendekat ke perempatan ini ditembaki oleh orang atau oknum yang bertanggung jawab ini. Mana lu? Udah makan dulu kalau udah kan. Kalau Anda lihat ke sana, Adek, bisa di zoom. Ini nampak sudah ada pergerakan dari Brimob untuk mendekat ke lokasi. Namun tentunya juga operasi ini harus dilakukan dengan kehati-hatian, mengingat pelaku ini tidak dengan tangan kosong namun menggunakan senjata api. Dan juga tentu saja tadi pemicunya atau diawali dengan bom yang diledakkan di perempatan Sarinah Tamrin, atau tepatnya di pos polisi yang berada di tengah-tengah perempatan itu. Ada wartawan, jangan ada yang maju ya. Ini bukan film, ya. Taruhannya nyawa ya. Ya, manusia kalau hidup 2 kali nggak apa-apa. Selain Brimob, ini pihak kepolisian juga sudah menurunkan sniper. Informasi yang kami dapatkan ada 14 orang sniper atau penembak jitu yang dikerahkan untuk mengamankan kondisi di lokasi kejadian ini, Ade. Kami mendapatkan informasi terbaru, Ade, ini dari Serda Mukhtar dari Kodim, menyebutkan walaupun ini belum bisa dikonfirmasi kebenarannya, namun informasinya ini pelaku di tempat kejadian ini ada sekitar 10 hingga 14 orang yang menggunakan atau bersenjata api laras panjang. Ini tadi masih ada. Enggak, kami belum menangkap, Pak, informasi. Oh, ini korbannya ini. Kalau melihat di situ gimana? Pas, Pak. Kalau kondisi sekarang gimana? Maksudnya di sana berantakan atau ada? Enggak, pokoknya berantakan, terus ada polisi yang jaga di situ pada
Iya, ini kami masih memantau laporan dari Rosalin dari tempat kejadian, dari lokasi di Sarinah, Jakarta Pusat. Namun berdasarkan video amatir yang kami tayangkan di layar kaca Anda, pemirsa, bahwa ledakan juga tidak hanya terjadi di pos polisi atau pos lalu lintas yang berada di tengah jalan, tapi juga tepat berada di depan coffee shop begitu. Dan yang berlokasi satu gedung dengan Jakarta Theater. Tadi terlihat setidaknya 2 kali ledakan, meskipun ledakannya relatif kecil. Namun kami juga tadi menyaksikan video amatir, ada juga spot asap yang juga masih belum terkonfirmasi apakah itu ledakan yang berasal dari ledakan bom atau bukan. Ya, bisa Anda saksikan kembali ini. Ledakan yang pertama yang tepat berada di coffee shop, yang juga satu gedung dengan Jakarta Theater. Di ledakan yang kedua, dan informasi juga kami mendapatkan informasi bahwa ledakan juga terjadi di pos polisi yang ada di seberangnya, yang ada di pertengahan perempatan. 3 kali, ini yang ketiga kali lebih kecil ledakannya. Bisa kami gambarkan bahwa perempatan Sarinah memang perempatan yang memang cukup sibuk menghubungkan lalu lintas dari arah Tanah Abang dan juga dari arah Sudirman Tamrin, lalu juga arah Tanah Abang menuju ke kawasan Kebon Sirih. Dan terlihat ini seorang yang diduga pelaku sedang memegang senjata berpakaian putih-putih. Ada 2 orang di layar kaca memegang senjata, sedang mengendap-endap dan memberikan isyarat kepada temannya. Iya, kami juga masih akan mengkonfirmasi informasi, tapi informasi yang sementara yang dapat kami dapatkan adalah menurut dugaan sekitar 10 hingga 14 orang bersenjata api yang ada di lokasi kejadian. Ya, ini sedang memberikan seperti isyarat kepada teman-temannya dengan berpakaian putih-putih. Sementara dapat kami laporkan juga untuk radius masyarakat sipil tadinya 200 meter dari pusat kejadian diperluas begitu oleh aparat kepolisian. Informasi yang kami dapat dari M. Rizky, kontributor lewat wawancara kami lewat telepon, dan juga informasi yang kami himpun juga dari reporter Rosalin yang ada di lokasi kejadian. Ini adalah pantauan dari jalan raya yang ada di Sarinah. Tampak beberapa kendaraan terparkir karena memang disterilisasi begitu di lokasi kejadian. Dan bisa kami gambarkan bahwa di hari-hari biasa banyak angkutan umum atau transportasi umum memang berlalu lalang di kawasan ini. Karena memang kawasan ini kawasan yang cukup sibuk. Sarinah sendiri adalah salah satu pusat perbelanjaan yang tertua di Jakarta. Dan di seberang Sarinah terdapat coffee shop dan juga yang satu gedung dengan Jakarta Theater, itu yang kemudian menjadi lokasi ledakan yang terekam dalam video amatir sebanyak 3 kali ledakan. Belum lagi ledakan satu lagi terjadi di pos polisi yang berada di pertengahan jalan. Untuk sementara kami dapat informasikan pula bahwa sebanyak 14 sniper telah dikerahkan. Dan sejumlah ambulans juga telah dikerahkan ke lokasi. Belum dapat informasi atau mendapatkan konfirmasi detail berapa jumlah korban dalam kejadian ini. Ya, dapat Anda saksikan kembali, ini adalah ledakan yang berada atau terjadi di depan coffee shop yang ada di kawasan Sarinah.
Sementara dari keterangan M. Iqbal atau Kombes Pol M. Iqbal, Kabid Humas Polda Metro Jaya tadi mengatakan bahwa polisi mengkonfirmasi bahwa saat ini lokasi sedang diupayakan untuk aman untuk masyarakat dan menghimbau untuk masyarakat untuk tidak mendekat ke lokasi kejadian. Dan kami dapat informasikan pula bahwa ada terjadi sebuah ledakan di Palmerah namun belum dapat dikonfirmasi apakah betul berita tersebut, dan Kombes Pol M. Iqbal dari Kabid Humas Polda Metro Jaya pun mendapatkan informasi namun belum mengkonfirmasi apakah kejadian tersebut benar terjadi atau tidak. Kami akan terus mengupdate informasi mengenai ledakan yang terjadi di kawasan Sarinah dan juga informasi yang kami peroleh bahwa ledakan juga terjadi di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Menurut kesaksian warga, pada pukul 10.40 terjadi ledakan dan ledakan tidak terdengar tidak hanya sekali. Ada yang mengatakan sampai 6 kali, namun ada yang mengatakan 3 kali. Namun video amatir yang kami tayangkan tadi 3 kali terjadi di depan coffee shop yang ada di kawasan Sarinah, dan juga 1 yang terjadi atau meledak di pos polisi Sarinah, Jakarta Pusat. Data terkini diinformasikan bahwa sebanyak 5 ambulans telah disiagakan di kawasan, dan ini juga pasti terus bertambah untuk jumlah ambulans, dan masih tentatif 3 orang menjadi korban, namun ini juga perlu kami konfirmasi lagi. Dan diduga sekitar 10 hingga 14 orang bersenjata api diduga menjadi pelaku dari kejadian serangan ini. Kita saksikan di layar kaca aparat kepolisian dan juga para jurnalis atau awak media terus memantau kejadian ini di lokasi. Awak media pun masih belum bisa mendekat ke kawasan untuk mengambil gambar secara detail karena memang radius dijaga 200 meter lebih oleh pihak kepolisian. Ini adalah kawasan Sarinah atau pusat perbelanjaan Sarinah yang merupakan pusat perbelanjaan yang tertua di Jakarta. Belum tahu siapakah yang bertanggung jawab atas serangan ini, dan juga belum dapat informasi mengenai jumlah korban dan apa motif dari serangan yang terjadi pagi hari tadi. Ya, kita juga telah tersambung pemirsa dengan salah seorang saksi mata yang menyaksikan langsung kejadian ledakan yang terjadi di Sarinah, Jakarta Pusat, dengan Bapak Aris Munandar. Selamat siang Pak Aris. Selamat siang. Halo, selamat siang Pak Aris. Selamat siang. Ya, Pak Aris, bisakah Anda ceritakan kronologis kejadian seperti yang Anda saksikan secara langsung, bagaimana kronologis kejadian yang terjadi di kawasan Sarinah ini Pak Aris? Ya, pas saya itu kejadiannya mas saya lagi makan. Terus ada ledakan pertama. Ya. Kecil ya, ledakan pertama nggak begitu besar. Terus ledakan kedua agak besar. Itu terus saya keluar dari makan. Lihat di situ di perempatan sana di pos polisi itu ada beberapa korban. Terus di Starbucks itu hancur. Ada informasi yang saya dapatkan, nggak bisa masuk mas ya. Informasi yang saya dapat ada 2 orang masih di dalam sana. Oke. Saya tidak tahu secara persisnya. Baik. Nah, setelah itu terjadi tembakan dari dalam kerumunan massa itu. Oke. Tahu dari mana, terus ada lari semua, bubar gitu maksudnya. Iya. Anda beraktivitas di tepatnya di mananya nih di lokasi kejadian ini? Ya saya pas di itu, tempatan Sarinah di situ.
Pas di situ, dekat pas makan di situ. Baik. Dekat situ, di warteg. Iya. Jadi Anda mendengar secara jelas ledakan-ledakan yang terjadi berapa kali totalnya, Pak? Total itu kalau nggak salah 4 sampai 5 kali, Mas. 4 sampai 5 kali. Iya, jadi yang terjadi di depan coffee shop dan juga di pos polisi begitu ya, Pak ya? Iya. Saat ini Anda berada di mana, Pak? Gimana? Saat ini Anda berada di mana? Itu ya yang saya tahu ya, yang di pos polisi itu di dalam itu ada seorang polisi 1. Terus yang di luar itu ada 3 masalah. Iya. Itu. Yang menjadi korban atau bagaimana, Pak? Menjadi korban. Jadi ada aparat kepolisian yang ada di pos polisi tersebut begitu ya? Iya. Ada aparat kepolisian di pos polisi itu ada 1 dibawa, terus pas itu dibawa keluar kan gitu. Nggak sempat saya foto sama belum sempat saya foto sama belum. Ya. Video belum. Pak Aris, ledakan pertama kira-kira pukul berapa, Pak? Karena dari informasi sebelumnya 10.40 atau bagaimana menurut Anda, Pak? Antara 10.30 sampai 10.40-an itu, masa nggak kan jam ya. Itu 10.30, 10.40-an itu. Ledakan pertama kecil itu, setelah itu ledakan besar itu tendangnya nggak lama. Anda langsung keluar untuk menyaksikan langsung atau bagaimana waktu itu? Iya, keluar. Menyaksikan itu. Langsung ada aparat kepolisian berdatangan atau bagaimana, Pak? Belum mas, belum ada. Belum ada ya? Yang, ada sih yang jaga-jaga situ, yang jaga di jalan. Oke. Jadi yang satunya mungkin masih di pos, yang lainnya udah keluar gitu, Oke. Itu. Apakah Anda ada menyaksikan? beberapa polisi ya. Iya, apakah Anda menyaksikan mungkin? Selang 4-3 menit itu 5 menitan itu banyak polisi datang. Baik, setelah 3 menit, 5 menit begitu ya, Pak ya? Apakah Anda juga menyaksikan proses evakuasi korban? Mungkin ada beberapa korban yang kemudian jatuh di lokasi kejadian. Evakuasi yang polisi, ya? Itu saya tahu. Yang polisi di pos itu saya tahu. Entah itu meninggal apa hidup, saya nggak tahu. Oke. Iya. Saat ini apakah lokasi sudah disterilkan atau bagaimana, Pak, dari pantauan Anda? Saya sekarang udah di luar, Mas. Udah di luar ya, udah nggak di kawasan tersebut jauh. ya, Pak ya? Saya udah nggak mantau ya. Baik. Udah di luar jauh. Baik. Baik, terima kasih Pak Aris Munandar telah berbagi informasi bersama kami mengenai kejadian ledakan yang terjadi di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Terima kasih Pak Aris Munandar, saksi mata. Dan kita langsung bergabung kembali bersama rekan kami, Rosalin, yang ada di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Rosalin, ada informasi terbaru apa dari sana, Rosalin? Ya, kami akan terus menunggu informasi terkini dari kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Namun dapat kami informasikan bahwa dari data informasi yang kami peroleh dari saksi mata, tadi Aris Munandar mengatakan bahwa ledakan terjadi 4-5 kali dan terjadi di depan coffee shop yang ada di Sarinah. Dan Aris Munandar juga menyaksikan ada aparat kepolisian yang masih berada di pos polisi yang meledak dan menyaksikan ada korban dari pihak polisi jatuh di sekitar pos polisi yang beliau saksikan. Dan Aris Munandar juga tadi melaporkan ketika kejadian terjadi dirinya sedang berada di pusat perbelanjaan Sarinah. Iya, kita langsung bergabung kembali dengan rekan Rosalin yang ada di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Rosalin, ada informasi terbaru apa, Rosalin? Ya, dia ini karena kejadian ini juga ada beberapa ruas jalan tentu saja ini yang ditutup, dan untuk menginformasikan bagi masyarakat yang mungkin berkeinginan atau punya keperluan untuk melintasi jalan ini, sekarang saya akan mewawancarai Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Yani Wahyu. Bapak, ini bisa diinformasikan kepada masyarakat, Pak, jalan-jalan mana saja, Pak, yang terdampak atau yang ditutup? Ya, terkait dengan adanya kejadian di kawasan Sarinah, kami telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kami menutup arah lalu lintas yang dari selatan ya ke arah Sudirman, putar nanti di HI, lalu diarahkan ke Jalan Imam Bonjol. Ya. Kemudian dari arah Harmoni ke arah Tamrin kita alihkan ke Budi Kemuliaan atau ke Merdeka Selatan. Kemudian yang dari Cideng kita arahkan ke Abdul Muiz. Kemudian yang dari Merdeka Selatan juga kita arahkan ke Kebun Siri. Kita tutup simpul-simpul sekat-sekat yang mengarah ke Tamrin Sudirman, gitu. Pak, kami mendapatkan informasi bahwa di Sarinah juga ini jalan ditutup, Pak. Iya, pokoknya akses yang menuju Tamrin Sudirman yang berdekatan dengan kejadian, simpul-simpulnya kita tutup, kita alihkan untuk sementara ini.
kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Itu berarti jalan-jalan alternatifnya adalah jalan-jalan yang ada di belakang ya Pak? Kita sudah tempatkan petugas di sana untuk menginformasikan kepada masyarakat untuk pengalihan ini. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Yani. Dan ini informasi tambahan.